Tapi justru karena itu saya tidak mau pengorbanan saya itu sia-sia gitu ya. Saya korbankan sekolah tidak naik, saya tidak kuliah, terus dari musik saya tidak dapat apa-apa. Seniman senior ibu kota Kalimantan Utara tentu tertuju kepada seorang bernama Ahmad Djadjuk. Seniman yang sudah menciptakan berbagai lagu daerah Bulungan, Dayak hingga Tidung. Tapi tahukah jika beliau bukanlah orang asli Kalimantan? Bagaimana beliau bisa begitu kreatif menciptakan lagu berbahasa daerah Kalimantan? Hari ini kita akan mewawancarai seorang seniman yang berada di Kalimantan Utara, yaitu Pak Ahmad Djadjuk. Jadi Pak Ahmad Djadjuk ini merupakan seniman di Kalimantan Utara atau di Kabupaten Bulungan, yaitu di dalam seni musik. Nah, kebetulan kita sudah berada di halaman rumahnya Pak Ahmad Djadjuk. Jadi tidak menunggu waktu lama, kita langsung segera mewawancarai bapaknya ya. Masih segor dalam asangku, dau pertama bertemu debu jasera. Nah, kita sudah bertemu dengan Pak Ahmad Djadjuk, yaitu merupakan seniman Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Rintis karir ini sebagai seniman itu mulai dari umur berapa, Pak ya? Mulai dari lahir kali ya. Oh, mulai dari lahir. Kira-kira sudah menciptakan beberapa lagu kira-kira, Pak? Kalau Tepatnya kurang tahu. Tapi udah banyak ya? Udah banyak banget. Apa Bapak bisa sebutkan contohnya satu lagu, judulnya apa gitu, yang ini yang lebih berkesan buat Bapak? Kalau lagu yang pertama kali saya buat di Tanjung Selor ya, dibuat di Tanjung Selor murni itu Tanjung Selor Kota Ibadah. Itu liriknya yang membuat tokoh waktu itu ketua DPRD Pak Datuk Hasan. Nah, kalau Bapak melihat sendiri Pak, bagaimana sih Pak antusias pemuda di Tanjung Selor ini atau pemudi Tanjung Selor ini mengenai musik daerah itu sendiri Pak? Musik daerah saya rasa sekarang sudah sangat maju ya. Cuma barangkali memang perlu lebih intens komitmen, konsistensi gitu. Kalau kemampuan anak-anak muda Sudah bisa tidak diragukan lagi. Di Salim Batu itu ada namanya Hasanuddin Si Acan gitu. Itu lagu daerahnya banyak sebenarnya. Tapi saya tidak tahu kenapa dia tidak publikasikan. Saudara kita Pak Lalo, Amel Lalo itu yang di Selimo kali ya. Nah, itu kan juga luar biasa itu. Banyak karya-karyanya di YouTube-nya, di channel YouTube-nya juga. Semua lagu itu saya punya ciptaan kecuali dua. Lagu Juget Temaring itu memang lagu asli Bulungan sama Leton Cenai. Cuma kita mengaransemen ulang aja gitu. Dibawakan dengan, memang impian saya bagaimana supaya lagu daerah itu Leton Cenai. Alhamdulillah saya bersyukur sebelum saya rilis itu mana ada di luar saudara kita yang Dayak, mana ada yang mau nyanyi lagu itu. Tapi setelah kita rilis, musiknya kita modernisir, banyak juga ternyata yang mau dengerin, minimal bahkan mau menyanyikan kan gitu. Ahmad Djadjuk mengakui bahwa dia tidak bisa memainkan alat musik tradisional, tapi soal penjiwaan terhadap musik tradisional itu sendiri, dia bisa menjiwai. Biasa main-main alat musik daerah Pak, seperti mungkin gambus atau yang Nah, itu saya tidak bisa. Tidak ada satupun alat musik daerah, baik itu musik daerah sini maupun musik daerah dari tempat asal saya di Jawa sana, tidak ada yang saya bisa lakukan. Tapi
jiwanya kita dapat. Artinya kita bisa dapat mainkan itu tanpa harus memainkan dengan alat musik berarti. Nah, gitu. Meskipun barangkali ya jelas tidak seperti orang aslinya lah ya, tidak bakal sama bagaimanapun feel jiwa. Saya prihatin ketika di sini orang lebih tahu lagu Batak misalnya, lebih tahu lagu Jawa, lebih tahu lagu Ambon dibanding lagu daerah sendiri gitu. Kita tidak punya ikon gitu. Saya sebenarnya waktu itu sadar saya bukan orang sini kan, tapi bersyukur banyak support dari saudara-saudara yang di sini, macam seperti Pak almarhum Pak Datu Hasan kan Bulungan asli itu. Pak Tadananye orang Daya asli itu supportnya luar biasa. Dari Titung ada Pak Aspar Rasid. Banyak artinya ketika kita akhirnya berkarya dengan segala kekurangan dan dengan masukan-masukan dari mereka, ya alhamdulillah bisa diterima gitu artinya. Ahmad Djadjuk sendiri berasal dari daerah Blitar, Jawa Timur. Dalam menciptakan lagu daerah Kalimantan, dia punya cara sendiri. Nah sementara saya bahasa pun saya tidak tahu bahasa daerah. Nah saya buat lagu itu bahasa Indonesia. Saya serahkan yang Bulungan, ini tolong dibulungankan, ini tolong didayakan, ini tolong ditidungkan. Gitu. Sebenarnya dalam menciptakan lagu, Bapak seperti yang tadi Bapak katakan, Bapak tulis dulu perbaiknya, lalu nanti diterjemahkan sama orang yang asli Dayak, Bulungan, dan Tidung. Dan 3 suku itu sudah ada semua lagunya, Pak Ada. ya? Saya pertama kali recording yang lagu Tanjung Selor Kota Ibadah itu pakai 2 tape deck dulu. Tape deck ya. Iya. Rekam dulu saya main piano. Habis itu yang itu setel kan, direkam lagi, di tape lagi, ngisi bassnya. Begitu seterusnya sampai begitu hasil akhir, begitu vokal itu sudah begitu kasetnya. Tapi itulah cara saya berbuat gitu ya. Dalam artinya memang untuk adik-adik kita yang sekarang, jangan nunggu punya sesuatu baru membuat sesuatu. Yang penting mau dulu melakukan sesuatu. Lakukan aja apa yang ada tuh, mungkin hasilnya bakal jadi ketawaan atau apa, jangan pedulikan. Jangan beralasan ibaratkan alat seadanya dijadikan alasan, Pak ya. Ya, tapi sebenarnya anak muda sekarang jauh lebih hebat dibanding generasi kita yang dulu kan. Fasilitas memungkinkan. Makanya saya sering kecewa kalau ada anak-anak yang terlalu cepat mandek. Maksud saya dalam berkesenian juga merasa sudah hebat itu, sudah mentok gitu ya. Karena apa, sekarang mau belajar apa yang tidak ada di YouTube, apa yang tidak ada di media sosial, apa pelajaran apa yang tidak ada di situ. Kadang-kadang kalau kita ngajarin orang malah seperti garamin lautan, karena mereka mungkin lebih tahu daripada kita ya. Jadi kalau ada yang anak muda yang alasannya sekarang macam-macam, karena kecewa juga. Ada mungkin Pak, seingat Bapak aja sih, yang lagu yang Bapak ciptakan kira-kira Pak berapa sudah nih? Atau di atas 50 atau lebih Pak? Mungkin perkiraannya Pak. Saya bikin lagu mulai kelas 6 SD ketika baru bisa belajar gitar 3 akord. Lagunya juga sangat sederhana gitu ya. Tapi itu saya sudah, barangkali itu saya bilang kalau buat lagu, dan itu terus SD, SMP, SMA. Aku SD kan sudah kelas 6 ya, SMP, SMA. Ada yang menguntungkan ketika zaman saya SMA itu dulu tren lomba folk song namanya. Folk song itu seperti akustik sekarang. Terpompong itu alatnya akustik. Kalau ada lomba, setiap kali lomba itu finalnya itu harus membawakan satu lagu ciptaan gitu. Itu yang membuat kita terus produktif gitu. Ikut lomba sana harus ada lagu ciptaan, ikut lomba aja. Dan kita terasa ada momen, tidak ada momen, ada ide bikin, sehingga kalau soal jumlah rasanya
Tidak bisa terhitung. Ya, sulit kan. Bahkan ada sudah lagu yang kita sudah pernah buat, mungkin lupa sudah. Dulu pendokumentasian kan sulit. Apa sih harapan Bapak untuk kaum anak muda di Kabupaten Bulungan, bahkan di Indonesia, bagaimana sih cara tetap mempertahankan seni ataupun talenta yang mereka punya? Memang melihat kondisi, tapi mungkin kalau tidak untuk sekarang, ke depan. Kenapa saya harus bilang agak pesimis? Karena jadi pegawai honor itu masih tujuan utama ya. Iya. Tujuan utama. Bermusik masih sekedar untuk senang-senang, mengisi waktu, syukur kalau ada tambahan kan. Tapi saya sudah berikan contoh, meskipun saya pegawai, dulu ada Pak Dandim namanya Pak Toto, itu kalau ngolokin saya, Pak Cacuk ini tugas pokoknya musik, sambilannya PNS. Karena saya lebih nomor satukan bermusik. Saya dulu sekolah tidak naik juga karena bermusik. Saya tidak menyesali itu. Tapi justru karena itu saya tidak mau pengorbanan saya itu sia-sia gitu ya. Saya korbankan sekolah tidak naik, saya tidak kuliah, terus dari musik saya tidak dapat apa-apa. Kuncinya komitmen, konsisten, jangan putus asa, jangan mandek. Nah, itu tadi wawancara kita dengan narasumber kita, yaitu Pak Ahmad Djajuk, merupakan seniman lokal di Kabupaten Bulungan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.